Nama saya Sintribo dengan PMDT 020502. Di sini akan mempresentasikan 3 question. Ya, jadi apa sih tujuan utama dari fungsionalisasi polimer dan berikan contoh bagaimana hal ini merupakan sifat seperti daya rekat atau biokompatibilitas. Jadi fungsionalisasi polimer itu bertujuan untuk menambahkan fungsi kimia tertentu dalam teori utama atau cabang polimer agar meningkatkan sifat fisik kimia dan menambahkan fungsi baru. Demi meningkatkan kemampuan pemrosesan dan analisis, dan yang kedua itu untuk peningkatan daya rekat atau adhesi, itu contohnya itu polietilen atau polipropilen biasanya sulit menempel dengan bahan lain. Solusinya itu fungsionalisasi dengan menaikkan hidrat, menambahkan gugus fungsi polar yang dapat berikatan dengan bahan lain. Yang kedua itu peningkatan biokompatibilitas, contohnya itu permukaan kateter atau perangkat medis dari polimer yang inert. Solusinya itu menambahkan gugus OH atau NH2 melalui plasma treatment atau grafting. Hasilnya permukaan menjadi lebih mudah berinteraksi dengan jaringan biologis. Lalu jelaskan perbedaan antara pendekatan grafting from dan grafting over, masuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau untuk grafting from itu, mekanisme itu rantai utama polimer bertindak sebagai inisiator tempat pertumbuhan rantai baru dimulai. Jadi kalsium menambah ditambahkan dan tumbuh langsung dari backbone. Kelebihannya itu dapat menghasilkan grafting density tinggi dan cocok untuk membuat struktur seperti polimer brushes. Kekurangannya itu sulit mengontrol pancar rantai baru secara presisi, dan proses polimerisasi itu harus berlangsung di dekat backbone. Untuk grafting onto itu mekanisme itu rantai polimernya prasintesis digabungkan ke backbone yang telah difungsionalisasi. Kelebihannya itu rantai yang akan digabung bisa dikontrol sebelumnya, cocok untuk sistem perencanaan seperti permukaan fungsional. Kurangnya itu steric hindrance, mutasi jumlah rantai yang bisa digerak. Akan mendasar dari radikal grafting dan mungkin metode ini bisa digunakan pada poliakrilana atau polipropilena. Mekanisme dasar radikal grafting itu yang pertama itu inisiasi, propagasi. Kalau inisiasi itu radikal bebas dibentuk pada backbone polimer. Propagasi itu bereaksi dengan radikal membentuk rantai graf baru, digunakan untuk P dan PP. P itu dan PP itu polimer non polar dan inert. Dan dengan radikal grafting kita bisa bentuk situs reaktif langsung di backbone, mungkin penambahan gugus polar, meningkatkan adhesi, kompatibilitas karbonil atau sifat terbakan. Ini maksud mengklik chemistry dalam konteks polimer. Apakah metode ini dianggap efisien dan selektif? Masih itu merupakan jenis reaksi kimia dirancang agar cepat, efisien, spesifik, hasil tinggi, dan dilakukan dalam kondisi ringan. Polimer digunakan untuk fungsionalisasi polimer, menggunakan di rantai polimer, bahkan fungsi ke backbone atau dibentuk rostering atau kemudian itu spesifik dan efisien. Reaksi yang terjadi pada gugus target untuk aplikasi presisi tinggi seperti biomaterial, sensor, atau membran, dan tidak membutuhkan kondisi ekstrim, misal suhu tinggi atau larut keras. Lalu sebutkan jelaskan reaksi fungsionalisasi untuk oksidasi, sulfonasi, atau amidasi, dan satu dampak terhadap struktur sifat polimer. Sulfonasi itu merupakan penambahan gugus asam sulfonat. Tujuannya itu untuk memberikan sifat ionik, membuat polimer larut air. Contohnya itu PS dan nafion. Dampak terhadap struktur dan sifatnya itu permukaan menjadi lebih hidrofilik, reaksi antara muka meningkat, dan dapat meningkatkan daya rekat. Contoh reaksinya itu seperti PS, hasilnya itu terbentuk polistirena sulfat. Hasilnya digunakan sebagai pembentuk elektrolit dalam pemisahan air. Oksidasinya itu reaksi penambahan oksigen atau penambahan gugus menjadi bentuk oksidasi. Tujuannya itu menambah gugusan polar atau permukaan polimer seperti PS dan PP, meningkatkan daya rekat dan cetak. Metode membentuk plasma oksigen oksidasi itu kembali oksidatif, dampak terhadap struktur dan sifat, menambahkan polaritas dan hidrofisibilitas, meningkatkan konduktivitas ionik, mungkin dilakukan sebagai membran atau sensor aplikasi air. Contohnya itu seperti PE, hasil tulus OH atau COH. Tugas itu meningkatkan daya rekat cat. Amidasi itu kayak asam COH dan amina untuk amida, asam untuk membentuk ester. Tujuannya itu menempelkan molekul bioaktif, mengkosmetisasi permukaan. Dampaknya itu membuat polimer lebih reaktif atau
bioaktif, meningkatkan biokompatibilitas. Contohnya modifikasi cytosan, contoh reaksi Emiling itu fungsionalisasi asam poliakrat, contoh reaksi esterifikasi itu contoh COH, aplikasinya itu modifikasi perungukan cytosan. Lalu bagaimana sih cara mengukur tingkat fungsionalisasi suatu polimer? Sebutkan minimal satu metode karakterisasi. Metode itu termografimetric analysis. Siswa itu mengukur kandungan berat saat polimer dipanaskan. Cara kerja gugus fungsi yang telah ditambahkan dan akan terdegradasi lebih awal daripada backbone polimer, menghasilkan selisih massa antara fungsional dan non-fungsional. Interpretasinya itu semakin besar penurunan berat semakin tinggi fungsionalisasi. Cara mau mengukurnya itu yang pertama ada FTIR, contohnya itu um, skema FTIR itu mengukur serapan kadar merah oleh gugus fungsi dalam polimer. Contoh penggunaan itu setelah fungsionalisasi pH dengan malahide bisa mendeteksi gugus anhidra sekitar 1700 sampai 1850. Berikan satu contoh penerapan polimer yang telah difungsionalisasi dan jelaskan bagaimana fungsionalisasi tersebut mempengaruhi performa materialnya. Contohnya itu adalah PP yang difungsionalisasi dengan Malik Adit. Tujuannya itu untuk meningkatkan adhesi antara serat dan matriks dalam material komposit. Sebelum fungsionalisasi, PP bersifat nonpolar dan tidak boleh berinteraksi setelah dengan material polar lain. Setelah fungsionalisasi, gas polar memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen atau kovalent dengan bahan penguat. Apa saja tantangan umum dalam proses fungsionalisasi polimer? Bagaimana strateginya untuk mengatasinya? Tantangan umumnya itu seperti kayak menjaga kekuatan mekanik, um, strategi itu modifikasi kimia bisa masukkan tema utama dan melemahkan struktur. Yang ketiga itu distribusi gugus fungsi tidak merata. Yang ketiga itu degradasi selama proses fungsionalisasi. Strateginya dengan menggunakan metode reaksi selektif. Yang kedua itu kontrol parameter reaksi. Yang ketiga itu lakukan karakterisasi mini-group. Yang keempat itu desain ulang struktur monomer dan atau gugus fungsi agar lebih kompatibel. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.